Oke, sekarang ini Pak Yosep tinggal di mana? Sama adiknya, Sama adiknya? Pak Mul. Karena pulang rumah sana juga nggak bisa. Pertama itu TKP sudah diacak-acak, nyaris tidak ada barang yang ada di tempatnya lagi, baik oleh pelaku maupun untuk kepentingan pengolahan TKP oleh Inafis, ditambah lagi polis lain. Otomatis pada saat sekarang itu sebenarnya keluar dari rumah itu hanya bawa pakaian yang dipakai. Tidak bisa masuk ambil pakaian dan lain-lain, tidak bisa. Akhirnya dia beli baru sebagian, pakai yang adiknya, baju, celananya, pakai sandal jepit, sepatu, semua stick golf, motor pun yang di dalam, yang NMAX itu tidak bisa diambil. NMAX hitam punya Pak Yosep, semua di situ. Dokumen-dokumen terkait ya untuk pengurusan yayasan pun sekarang sekolah, karena kan dokumennya hampir semua nama Amel, ya kan? Jadi sekolah nggak bisa jalan dong ya? Ya hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita datang untuk ngurus-ngurus ke kepolisian mengenai rekening bank pun takutnya disangkanya benar tuh ingin menguasai motifnya. Makanya dibiarkan saja Pak Yosep. Sampai kalau karena memang kebutuhan penyidikan ini untuk diproses, ya silakan saja. Ya berharapkan dengan kondisi seperti ini harusnya anaknya yang mengundang. Udahlah Pak, tinggal di sini aja selama proses penyidikan. Itu tidak ada sama sekali dari anaknya Yoris meminta ke bapaknya, udah Pak tinggal di sini aja selama ada proses penyidikan. Kan idealnya begitu. Tetapi apakah komunikasinya nggak saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang jelas hari Senin tanggal 23 Agustus saya mencoba komunikasi, tidak bisa. Pak Yosep pun tidak bisa, Pak Mulyana pun tidak bisa, sepupunya Yoris pun menghubungi tidak bisa. Bahkan hari itu tuh hilang, tidak ada kabar. Idealnya sekarang yang meminta Pak Yosep tinggal di rumahnya itu harusnya anaknya yang paling besar. Yoris, sudah Pak, dalam proses begini, ayo satu rumah aja tinggal. Idealnya kan begitu. Kalau dipertemukan gimana? Ya. Kalau dipertemukan sekarang? Ya itu kan gampang, anak tinggal datang ke bapaknya. Simpel. Ya kan? Ini kan suasana berduka, semua orang juga paham. Kan? Selama ini kan Pak Yosep tinggal di rumah adiknya. Harusnya kan anaknya yang ngundang. Udah Pak, Bapak tinggal sini aja. Kan yang idealnya seperti itu. Tidak ada pernah kalimat undangan dari boro-boro mengundang seperti itu. Saya lihat sendiri di kantor polisi. Di ruang penyidikan, saya dengan Pak Yosep, dia lewat begitu saja tanpa pamit, tanpa undangan seperti layaknya anak orang tua. Gitu kan? Malah dalam BAP-nya sangat menyudutkan posisi Pak Yosep. Gitu kan? Seolah-olah Pak Yosep pembunuh. Kalaupun ini kan masa proses penyidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan, semuanya juga saksi. Semuanya jangan punya peluang kok ditetapkan, baik Pak Yosep, Yoris, maupun saksi-saksi yang lain yang sudah terperiksa beberapa kali. Ada kemungkinan semua. Kan semuanya ada kemungkinan, ya kan? Apa susahnya komunikasi Pak Yosep dengan Yoris berkumpul atau Yoris mengundang bapaknya? Karena bapaknya terlunta-lunta hari ini. Dia harus tinggal di mana, gitu kan? Ke TKP nggak mungkin. Karena polis lain dijaga kepolisian. Idealnya kan anak yang paling besar ngundang bapaknya, ya udah Pak, Bapak tinggal di sini aja selama proses penyidikan. Kenapa Pak Yosep nggak ke tempat Ibu Mimin? Saya yang cegah. Supaya tidak terjadi subjektivitas dan opini yang begitu liar. Jangan dipikir ini tidak menjadi beban buat Bu Mimin maupun Pak Yosep, terutama untuk Bu Mimin yang perempuan. Kalau lihat media sosial, apalagi konten-konten YouTube yang serampangan yang tidak berdasar, itu kan dengan seenak perut mereka membuat judul Bu Mimin lah pelakunya, Pak Yosep lah pelakunya, tanpa mereka memperlihatkan bukti atau autentifikasi yang bisa dijadikan dasar. Itu nggak mudah buat Bu Mimin. Saya sengaja yang barang, sudah Pak, kalau bisa jangan bertemu dulu. Baiknya demi kebaikan kalian. Kebayang kalau Bapak lagi jalan ketemu netizen kemudian dipoto, saya bilang, apakah tidak menjadi pergunjingan atau kelihatan wartawan, apakah tidak menjadi pergunjingan setelah kejadian ini? Sudah, semua menahan diri. Dan akhirnya ya kan? bisa itu alasannya. Sementara ini ya kalau bertemu ya pas ada panggilan di kepolisian saja. Lagian mereka juga dalam hal ini, mereka sadar betul posisi ini rawan. Rawan karena opini, bukan karena ketakutan mereka, karena perbuatan mereka, bukan karena opininya begitu liar. Saya bilang opininya terlalu liar di luar sana. Saya baru mau keluar hari ini, diundang
ngomong terbuka ya karena kondisinya sudah agak landai. Saya luruskan beritanya. Kalau memang semuanya Pak Yosep ini dari awal memang pelakunya atau bumimin pelakunya, tentunya penyidik pun tidak akan segera menetapkan. Ini belum ya. Tetapi 12 kali BAP, hampir 40 hari. Ya. Ya. Hari 40 hari. 40 hari sekarang. Hari. Ya kan? Tidak ada yang ditetapkan seorang pun jadi tersangka hari ini. Artinya ya ini masih dalam tahap penyidikan. Memang di dalam tubuh mayat itu memang tidak ada sama sekali sidik jari. Sepengetahuan saya dapat hanya dengar selentingan saja karena itu kan masih di lingkup penyidikan. Saya ngeliatin dari media sosial. Dari beberapa media online yang terpercaya lah ya. Saya hanya baca media online yang terpercaya. Saya tidak pernah lihat isi-isi konten YouTube, apalagi dari YouTuber baru, kemudian yang serampangan, tidak berdasar. Saya nggak pernah lihat itu. Saya hanya baca media online saja. Dari bersumber dari media online katanya di jenazah korban itu tidak ada sidik jari. Sama sekali. Saya nggak tahu apakah detailnya, itu kan bagian penyidikan yang hanya polisi yang punya kewenangan. Berarti tidak tahu siapapun itu. Tidak ada yang mendengar suara? Kalau sudah lihat ke lokasi kan Mbak? Udah. Ya kan? Tapi aku nggak masuk. Ya, artinya Ya, dari kejauhan jauh. kiri kanan depan belakang itu jarak rumahnya jauh. Ditambah lagi itu kan jalan raya. Iya. Anggaplah kalau kejadian jam 11, jam 12 malam, rumah terdekat itu kisaran 30-40 meter. Nggak ada yang dengar. Ya kan? Kalaupun juga, ada. sebelah juga kebun. Kalaupun ada. Ini masih mendingan nih. Kalaupun ada, orang-orang mungkin mendengar, ya diam saja. Gitu ya? Saya pikir seperti itu. Kalaupun ada yang teriak. Tapi saya meyakini itu jam pelakunya melakukan 11-an. di saat orang-orang sedang terlelap tidur. Gitu kan, orang sudah terlelap tidur, dan siapapun pelakunya ini menjebak Pak Yosep dan Bu Mimin. Itu kesimpulan saya. Siapapun pelakunya mengetahui Pak Yosep akan pulang jam berapa, dia pergi jam berapa, ya kan? Terbukti sidik jari di jenazah, kemudian ya hanya di situ ada sidik jari Pak Yosep yang paling banyak, karena itu memang rumah dia tempat tinggal, ya kan? Siapapun pelakunya menjebak Pak Yosep sebagai pelaku. Itu kesimpulan saya sejauh ini. Itu. Oke. Hari ini yang hari 40, Pak Yosep bikin tahlilan juga? Ya. Kemarin tahlilan, di hari 39 juga tahlilan. Tapi dia lebih banyak dengan keluarganya. Ya, yaitu tadi disayangkan memang seharusnya Yoris yang merangkul Pak Yosep dalam kondisi begini. Tidak pernah ada kalimat atau yang meminta hari Senin tanggal 23 ngehubungi ngindar terus. Pak Yosep pengen bertemu. Sebenarnya pengen ketemu? Pengen ketemu. Bukan seperti minta uang seperti disampaikan Ibu Lili di TV. Bukan. Ingin bertemu, membawa saya bertemu dengan Yoris. Apabila ada yang perlu dibantu untuk proses penyidikan ini, karena Pak Yosep dan Bu Mimin pakai pengacara, yuk Yoris juga pakai pengacara. Itu yang dilakukan oleh Pak Yosep, Pak Mul di hari Senin tanggal 23 Agustus. Teleponan kemana-mana, dicari ke rumahnya, dibilangin nggak ada. Nah dari situ tidak pernah ada komunikasi lagi. Gitu. Tadi sih kita sempat ngobrol ya sama Yoris gitu kan. Kalau misalnya ketemu gitu kan, baik-baik nih, cucunya nanyain. Cucunya ngomong gini. Saya pikir kalau menurut saya tidak perlu bertanya ke siapa Pak Yosep ada di mana. Yoris tuh tahu keluarga Pak Yosep. Nah sekarang gini. Ya kan, sepupunya yang jelas-jelas ada polisi di Polres Jalan Cagak juga nunggu. Soalnya gitu saya bilang gini, ini menantunya ya, cucunya satu-satunya ya kan, dia ngomong kayak gini, nenek kan udah nggak ada, tante juga nggak ada, bibi nggak ada, meninggal, karena ada kakek. Ini manggilnya siapa sih, kakek apa siapa gitu kan ada kakek. Jadi saya bilang ini, kesian loh, saya pikir sih cucunya nyariin gitu, maksud saya. Terus gimana pendapatnya? Saya tanya, Teteh gimana Teh? Aku tuh maunya bisa baik gitu. Ya kan. simpel, datangin aja orang tuanya. Di mana-mana juga anak datang ke orang tua di Pulau Jawa ini umum kok, di Indonesia ini. Tadi ya saya kan? bilangin. Makanya saya pikir berharap
nanti malam. Saya pikir Yoris itu tidak perlu bertanya harus nyari orang tuanya kemana. Dia tahu neneknya, dia tahu pamannya, dia tahu sepupunya yang polisi, yang komunikasi terus dengan Pak Yosef. Dia tahu, nggak perlu nyari tahu ke orang lain. Nggak perlu minta orang lain memfasilitasi untuk bertemu. Yoris tinggal datang ke keluarganya. Gitu. Ke pamannya masih ada, neneknya masih ada. Kalau memang ada itikat baik dari Yoris, tidak perlu meminta pesan, minta saya untuk bertemu, nggak perlu. Telepon aja pamannya, gampang kok. Dia bisa langsung ketemu ya? Iya. Mang, ada di mana? Saya mau ketemu Bapak. Selesai. Nggak perlu seolah-olah ada dramanya seperti ini, nggak perlu lah, nggak perlu bermain drama saya pikir. Nggak perlu minta ketemu Pak Yosef, bapaknya lewat saya. Dia tahu kok menghubungi kemana. Mungkin menghormati kali pengacaranya. Itu kalau orang lain. Ini anak. Saya bilang jangan terlalu bermain drama lah, sudah ya, langsung aja. Nggak perlu lewat siapa-siapa untuk ketemu Pak Yosef hari ini, apalagi anaknya. Dan bapaknya juga tentunya tidak akan ragu-ragu kalau memang anaknya datang kan. Ya, moga-moga ya, gitu. kita berharap ya. Ya, ada yang ingin disampaikan nggak, Pak? Ya. Karena memang ini udah hari ke-40 ya? Hari ke-40 ini mudah-mudahan polisi segera menemukan siapapun pelakunya, ya kan. Saya di sini tuh bukan pengacara yang buta loh, yang menganggap klien saya itu yang paling benar, tidak. Kalau ternyata fakta hukum mengarah ke beliau, apa boleh buat? Ya, kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Praduga tak bersalah tetap kita utamakan. Sejauh ini belum ada 2 alat bukti yang bisa menetapkan Pak Yosef jadi tersangka. 2 alat bukti? Harus 2 alat bukti yang menetapkan Pak Yosef jadi tersangka itu, atau ada bukti-bukti yang lain. Jadi, yang pertama, berhentilah beropini dan membuat asumsi-asumsi liar, konten-konten yang tidak jelas, yang tidak ilmiah, yang tidak faktual, serampangan, berhenti sebelum saya nanti melaporkan. Ya kan, di kemudian hari kalau ternyata bukan Pak Yosef pelakunya dan konten itu masih ada, belum di take down, saya pastikan saya laporkan mereka. Siapapun itu, ya kan. Pertama, ini masalah sudah dikonsumsi publik. Berikan informasi yang baik kepada masyarakat, jangan konten-konten yang hoax, itu satu. Keduanya, jangan sampai ini, meskipun saya yakin penyidik itu tidak terpengaruh dengan opini di luar, tapi masyarakat terpengaruh, ya kan. Orang di sekitar saya bertanya ke saya langsung, kakak saya, adik saya bertanya, kok bisa begitu? Karena begitu banyak. Bahkan ada yang sifatnya mistis. Wartawan ada yang bertanya loh, pendapat mengenai konten-konten yang berbau mistis. Saya bilang saya pengacara bukan dukun, tanya ke dukun saja kalau berkaitan dengan konten seperti itu. Kalau konten-konten ilmiah kita ngobrol, yuk kita bedah aspek kriminalnya gimana, aspek psikologinya gimana, yuk kita bareng-bareng sama-sama. Ya. Nah, saya bertanya, kenapa Pak Yosef terlihat takut? Ya karena tadi di rumah ada sebuah peristiwa penculikan yang diasumsikan awal penculikan, gitu kan? Melihat kondisi rumah pada saat itu, kalaupun saya jadi Pak Yosef, tentunya juga tidak akan berpikir serasional ini. Nggak bakal ketawa-ketawa gitu, pasti takut ya? Siapapun. Maka pas lagi itu, ia terlihat takut dan tidak. Beliau ngomong gini loh, saya ingat banget kalimatnya. Saya nggak nyentuh ngotak-atik mobil, saya nggak lihat. Saya dikasih tahu sama orang, ada anak kecil colek-colek saya, ada kaki. Nah, terus saya ngomong gitu tuh. Memang kita ngeliatin pas nonton gini, kenapa dia nggak bongkar belakang gitu kan, kita penonton ya. Ya, saya pikir siapapun juga, mungkin buat saya juga bukan kondisi yang mudah kalau tiba-tiba jam 7.15 pagi, bangun tidur masih segar, tiba-tiba masuk ke rumah dalam keadaan berantakan dan penuh bercak darah, apapun yang di pikiran kita pada saat itu adalah negatif. Ada pertanyaan nih, saya mewakili orang-orang bertanya. CCTV menyatakan ada mobil Avanza putih. Yes. Ya, dan ada motor NMAX warna biru. Itu gimana? Jadi NMAX warna biru ya. Jadi perlu dipertegas, hari ini waktu Karopemnas menerangkan ada yang dugaan baru. Ada dugaan baru berkaitan dengan mobil Avanza putih, nomornya kita nggak tahu, dan NMAX warna biru. Diduga. Ya, artinya itu pun sudah merujuk ke merek, sudah spesifik lah, tinggal nomornya saja, ya kan. Nah, apapun itu kita berharap itu petunjuk
polisi yang bagus untuk segera menangkap pelakunya. Pak Yosep, Bu Mimin punya motor NMAX. Tapi yang Pak Yosep selama itu juga kan dia di TKP. Karena berangkat pakai Scoopy, pulang pakai Scoopy. Jadi tidak pakai. Ada sampai hari ini di TKP. Tidak dikeluarkan. Di rumahnya? Yes, di Ciseti. Oh. Warna hitam. Oke. Kalau yang itu bukan punya. Kalau yang Bu Mimin punya. Oh, Bu Mimin punya. Bu Mimin punya warna abu, bukan warna biru. Abu metalik. Sudah pernah dibawa ke kepolisian, tetapi sudah dikembalikan lagi oleh pihak kepolisian. Oh, dikembalikan. Sudah. Oke. Itu. Mobil Avanza? Nah, kalau mobil Avanza tidak ada yang punya di sekitaran, di lingkungan Pak. Keluarga nggak ada ya? Kalia. Ada ya? Ada Kalia. Yang Pemulyana, tapi sudah juga diperiksa itu tidak berkaitan. Jauh lah Kalia dengan Avanza kan? Oh, Kalia. Ya. Jadi dari produk-produk itu ya memang kita berharap nih dari petunjuk yang baru itu bisa segera polisi menentukan ini siapa pelakunya nih, otak yang sebenarnya itu siapa, pelakunya siapa. Sampai tadi saya komunikasi dengan Pak Yosep beberapa waktu yang lalu, dia tetap meyakini bahwa Pak Rohman kalau saya pelakunya, saya nggak mungkin setega itu dengan anak kesayangan saya. Gini. Gitu. Bapak seberapa yakin banget kalau memang beliau bukan pelakunya? Apa yang beliau buktikan ke Bapak? Kalimat apa yang membuat Bapak benar bukan? Selain evidence tadi ya? Ya. Apa? Keyakinan ditambah fakta-fakta tadi, ya fakta-fakta yang diterangkan, alibi yang disampaikan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol di pom bensin Jalan Cagak. Bertiga dengan Pajar, pengacara. Ngobrol bertiga. Pak Yosep mau nggak nih kita sumpah tuh ada musola di atas Quran? Ayo Pak Rohman. Ini bukan buat siapa-siapa, buat saya saja sama Pajar. Ayo saya mau bersumpah. Demi Allah Rasulullah saya bukan. Pakai Quran? Ya, pada saat itu. Dia bilang, saya tidak melakukan dan saya tidak pernah menyuruh melakukan. Oke, cukup. Jadi kalimatnya dua ya, tidak melakukan dan tidak menyuruh melakukan. Cukup, saya bilang, cukup. Oke, cukup, saya tidak mau ngobrol lagi. Kalau memang Pak Yosep pelakunya, dari awal juga pasti polisi sudah memiliki petunjuk yang tegas. Selain itu apa lagi beliau bilang? Selain sumpah Mbak, itu? Jadi tiap minggu itu kita main golf. Saya tiap hari Sabtu ketemu di lapangan sama dia, satu flight bareng, satu ngobrol terus, mencoba menggali terus, berkomunikasi terus, tetap keterangannya sama. Tidak ada yang dirubah, tidak berubah. Itu yang menjadi saya yakin. Yang namanya pengacara apalagi udah belasan sampai puluhan tahun, pasti ada insting lah, ada feeling kalau memang pelaku. Misalnya pas lagi main berebutan, menang sendiri. Dia tidak punya kecenderungan seperti itu. Dia orangnya easy going. Di green pun dia tidak berusaha keras untuk dia menjadi juara. Dia santai. Dia tidak pernah memperdebatkan masalah uang. Nggak pernah dia cukup. Dia bilang, Pak Rohman, saya dulu bukan siapa-siapa. Hidup saya susah. Kemudian saya punya usaha yang netap. Saya senang banget usaha saya dikelola anak saya dengan baik. Saya tinggal minta uang. Saya tinggal main golf. Orang bisa main, kalau Pak Mul saja main golf Selasa sama Sabtu. Dia bisa tiap hari kok main. Di sana gratis semua. Makanya dia bawa uang sedikit pun dia tinggal main golf. Nah, bicara mengenai Amel, itu memang anak kesayangan ya? Yes. Seberapa sayangnya, Bu? Ya, dia mungkin sayangnya, saya hanya bisa mengukur kalau sayangnya dia itu meyakini kalau dia tidak akan sanggup melakukan seperti yang dilakukan pembunuh terhadap Amel. Karena sayang sekali. Ya. Anak perempuan satu-satunya. Yes. Cantik, baik. Semua kebutuhan Pak Yosep itu dipenuhi sama dia. Stick golf, baju golf, celana golf. Ya kan? Biayanya, ongkosnya. Bahkan ketika mobil, dia bisa mengendarai, kan ini kalimat yang disampaikannya, Pak, nanti kalau golf nggak usah minta diantar orang lain, sama Amel saja. Gitu kan, artinya ada komunikasi yang baik. Dan sepanjang itu pula, Amel tidak pernah bercerita ke Pak Yosep akan menikah. Nggak pernah. Yang jelas Amel itu saya walinya kok, Man. Dia bilang, masa saya nggak tahu? Yang pasti yang orang pertama dikasih tahu kalau mau menikah pasti ke saya dulu. Bahkan saya sempat nawarin mau nikah atau mau kuliah lagi, ntar aja lah. Saya kepikiran mau kuliah lagi.
Gitu. Ini anak kesayangannya ya. Ya. Ya, saya berharap ini kasus cepat selesai, dan saya juga menghimbau kepada siapapun di luar sana yang hanya demi konten ya, membuat konten-konten yang tidak rasional, yang tidak masuk akal, tidak berdasar, cenderung menuduh dan tendensius, baiknya berhenti. Akan biarkan, berikan Polisi. keleluasaan kepada polisi, Untuk bekerja. dukung, kita doakan supaya polisi segera mungkin nih menangkap pelakunya. Itu yang saya harapkan. Semua juga penasaran, jangankan orang-orang di luar sana, saya pun yang sudah sebulan hari ini fokus Tiap dengan hari ketemu. orang yang disangkakannya, tiap hari ketemu, saya pun penasaran, pengen tahu siapa pelakunya, apa motifnya. Dua hal ini kan yang jadi kejaran masyarakat. Sabar, filmnya belum berakhir, masih ada episode-episode yang lain. Polisi juga Ya kan? lagi nyari motifnya. Polisi pun kita harus applause mereka 40 Ya. hari. Luar Saya dengar biasa teman ya. penyidik ada Ini yang sampai bukan polisi, bukan lewat level sini lagi loh, udah baris krim. ketika Polda turun, Bareskrim turun, artinya luar ada biasa. atensi yang luar biasa, ya kan? Saya sempat ngobrol dengan penyidik, saya udah 20 hari Pak Roman nggak pulang ke rumah, kebayang tidak? Itu dari pusat tuh ya. Nggak, ada yang di sini, karena memang mereka tugasnya begitu luar biasa. Jadi kalau misalnya handle kasus gitu dia nggak pulang-pulang. Iya, Nggak selesai nih. dia tidur di sana, di ruangan. Makanya tolong Makanya, kali ya Pak, tolong lah. makanya kita berharap, ayo kita doain semua pihak, tidak ada toleransi, semua orang punya hak dan tanggung jawab yang sama di depan hukum. Ya, kalau memang Pak Yosef pelakunya, ya silakan saja proses. Kalau Yoris pelakunya, ya silakan proses. Siapapun itu, ya kan? Cuman berhentilah membuat asumsi-asumsi yang tendensius. Biarkan polisi, nah setelah menetapkan hasil gelar perkara, menetapkan bahwa ditemukan si X pelakunya, barulah kita mengambil kesimpulan. Jangan membuat hipotesa terlebih dahulu. Sayangnya teman-teman di Plus 62 ini nih, terutama bikin komen-komennya, saya di pemberitaan saya paling males lihat komen-komennya. Ya kan, komen-komennya begitu tendensius, begitu pintar. Kalau giliran kalau kita laporkan, bilang hilap dan sambil nangis mohon maaf, kan udah klasik. Nah, makanya saya kasih warning kepada teman-teman nih, banyak yang lihat pasti nanti di konten YouTube ini nih, di channel ini, saya pastikan siapapun mereka yang membuat konten-konten yang tidak jelas, saya laporkan. Gitu, ya. Oke, Mbak. Oke, sip. Terima kasih. Semoga bisa cepat terungkap. Itu aja. Oke, ya. Terima kasih Pak pengacara yang luar biasa, udah capek ya Pak. Belum berhenti-berhenti, belum pulang ya Pak? Pulang sebentar, Pulang Sabtu. sebentar. Tidur, sempat tidur? Beberapa hari, ya at least 2 week lah ya. 2 minggu yang lalu, dari sekarang susah tidur. Ya, tuh kan. Ya tidur terus mimpinya aneh-aneh. Kebawa-bawa ya. Ya, padahal saya belum pernah bertemu physically Oh ya, dengan ketemu korban Alma. itu. Ya tapi ya, Ketemu Almamahnya? ya, Iya, ngomong apa? ya lah. Jadi Itu berita tidak. lagi. Itu jadi berita lagi. Oke, off aja. Oke, off. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. Ngomong apa?